negosiasi, menurut Wikipedia, negosiasi adalah dialog atau komunikasi antara dua orang pihak atau lebih. Dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan, menyelesaikan titik perbedaan untuk tawar-menawar, untuk individu atau kolektif keuntungan. Untuk membuat hasil yang memuaskan berbagai kepentingan, dua atau pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana masing-masing pihak terlibat dalam negosiasi, mencoba untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka pada proses akhir atau negosiasi dimaksudkan untuk mencapai kompromi. Negosiasi yang sering terjadi seperti dalam bisnis, organisasi nirlaba, pemerintah cabang, proses hukum antara negara, dan dalam situasi pribadi seperti pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, dan kehidupan sehari-hari. Studi tentang subjek disebut teori negosiasi. Negosiator profesional seringkali terspesialisasi, seperti serikat pekerjaan negosiator, negosiator pembelian leverage, negosiator perdamaian, negosiator sandera, atau mungkin bekerja di dalam gelar lain seperti diplomat, legislator, atau perantara. Kemudian, perencanaan dan persiapan untuk negosiasi. Kebanyakan orang mempersiapkan untuk bernegosiasi dengan mencoba memutuskan apa yang mereka inginkan atau intinya saja. Intinya adalah kesepakatan terburuk yang akan mereka terima. Kemudian, memutuskan berapa banyak di atas garis bawah yang akan mereka minta ketika mereka membuat penawaran pertama mereka. Mereka juga dapat menentukan posisi mundur untuk mereka konsensi pertama. Tapi itu tentang sejauh mana perencanaan mereka. Perbaikan besar dapat dilakukan dalam negosiasi. Perencanaan dengan mempertimbangkan secara sistematis faktor-faktor yang berlaku untuk hampir setiap negosiasi. Ada 5 faktor perencanaan harus dipertimbangkan dalam setiap negosiasi, yaitu: pertama, orang; yang kedua, hubungan; yang ketiga, masalah; yang keempat, posisi; dan yang kelima, yaitu bunga atau keuntungan. Jenis negosiasi. Ahli teori negosiasi umumnya membedakan antara 2 jenis negosiasi, yaitu ada negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Yang pertama, negosiasi distributif. Negosiasi distributif kadang disebut negosiasi posisi atau negosiasi tawar-menawar. Negosiasi ini cenderung mendekati negosiasi pada model tawar-menawar di pasar. Dalam negosiasi distributif, masing-masing pihak sering mengambil posisi ekstrim, mengetahui bahwa hal itu tidak akan diterima, dan kemudian menggunakan kombinasi tipu muslihat, menggertak, dan licik untuk menyerah sekecil mungkin, seperti mencapai kesepakatan. Para penawar distributif membayangkan negosiasi sebagai proses mendistribusikan sejumlah nilai tetap. Lalu yang kedua, negosiasi integratif. Negosiasi integratif kadang disebut negosiasi berbasis kepentingan atau berprinsip. Ini adalah seperangkat teknik yang mencoba untuk meningkatkan kualitas dan kemungkinan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memberikan alternatif teknik negosiasi distributif tradisional. Sementara negosiasi distributif mengasumsikan ada sejumlah nilai tetap untuk dibagi di antara para pihak. Negosiasi integratif sering mencoba untuk menciptakan nilai dalam proses negosiasi. Lalu ada beberapa tahapan negosiasi. Yang pertama adalah tahapan persiapan, lalu yang kedua tahapan diskusi, yang ketiga memperjelas tujuan, dan yang keempat menuangkan kesepakatan hasil win-win, menjelaskan tindakan kesepakatan. Lalu yang kelima yaitu gaya negosiasi.
R. Gesell mengidentifikasikan 5 gaya atau tanggapan terhadap negosiasi individu biasa. Gaya negosiasi sering kali memiliki kecenderungan kuat terhadap berbagai gaya. Gaya yang digunakan dalam negosiasi tergantung pada konteks dan kepentingan pihak atau faktor lain. Selain itu, gaya negosiasi juga dapat berubah seiring waktu, mengakomodasi individu yang senang memecahkan masalah pihak lain dan menjaga hubungan pribadi. Akomodator adalah peka terhadap keadaan emosi, bahasa tubuh, dan sinyal verbal dari pihak lain. Namun, mereka dapat merasakan dimanfaatkan dalam berbagai situasi ketika pihak lain tidak terlalu menekankan pada hubungan tersebut. Menghindari individu yang tidak suka bernegosiasi dan tidak akan menghindarinya kecuali dijamin. Saat bernegosiasi, menghindari cenderung menunda dan menghindar aspek konfrontatif dalam negosiasi. Namun, mereka mungkin dianggap sebagai bijaksana dan diplomatis. Kolaborasi individu yang menikmati negosiasi. Menghindari individu yang tidak suka bernegosiasi dan tidak akan melakukannya akan menghindarinya kecuali dijamin. Saat bernegosiasi, penghindar cenderung menunda dan menghindar aspek konfrontatif dalam negosiasi. Namun, mereka mungkin dianggap sebagai bijaksana dan diplomatis. Kolaborasi individu yang menikmati negosiasi yang melibatkan penyelesaian masalah sulit dengan cara kreatif. Kolaborator pandai menggunakan negosiasi untuk memahami kekhawatiran dan kepentingan orang lain pada pihak. Namun, mereka dapat menciptakan masalah dengan mengubahnya menjadi sederhana, situasi menjadi lebih kompleks. Bersaing. Individu yang menikmati negosiasi karena mereka mempresentasikan kesempatan untuk memenangkan sesuatu. Negosiator kompetitif harus kuat naluri untuk semua aspek negosiasi dan seringkali strategis, karena gaya mereka bisa mendominasi proses tawar-menawar. Negosiator kompetitif sering mengabaikan pentingnya hubungan. Kompromi. Individu yang ingin menutup kesepakatan dengan melakukan apa adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Penyusup dapat berguna jika waktu terbatas untuk menyelesaikan kesepakatan. Namun, para kompromi seringkali tidak perlu terburu-buru dalam proses negosiasi dan membuat konsensi terlalu cepat. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.